Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin arsalahu lil alamina rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Wa aidan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa Nasional Televisi dimanapun berada, semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai, membersamai segala aktivitas kita, sehingga setiap aktivitas kita bernilai ubudiyah, bernilai ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang paling populer, Nabi yang mengorbankan kebahagiaannya demi kebahagiaan umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya diaku sebagai umatnya kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Pemirsa Nasional Televisi yang budiman dan berbahagia, sebagai seorang yang beriman sudah barang tentu bahwa kita meyakini Al-Quran adalah sumber dari segala sumber petunjuk kehidupan. Oleh karena itu, setiap perilaku, setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang beriman tentu akan berlandaskan kepada Al-Quran. Oleh karena itu, maka sudah seyogyanya, sudah semestinya sebagai orang yang beriman akan terus menggali rahasia-rahasia di balik apa yang termaktub di dalam Al-Quran. Pemirsa Nasional Televisi dimanapun berada, di antara surah Al-Quran yang sering menjadi perbincangan para ahli ilmu adalah surah Wal Asri, yang berbunyi, Wal Asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Surat ini sangat pendek, akan tetapi sangat bernilai filosofis yang begitu dalam. Sangat banyak petunjuk-petunjuk yang bisa kita dapatkan. Dan bahkan pula di sini terdapat sebuah rahasia yang sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, apabila seseorang mau merenungkan apa yang ada di dalam surah Wal Asri ini, maka dia akan mendapatkan pengetahuan yang luas dan mendapatkan keleluasaan. Bahkan Imam Malik radhiyallahu an beliau mengatakan, seandainya hanya surah Wal Asri ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seorang yang beriman tidak butuh kepada
ayat-ayat yang lain. Karena memang kedalaman dan keluasan daripada surah Wal Asri ini. Baiklah, saudara pemirsa Nasional Televisi dimanapun berada, kita akan membahas keistimewaan, keutamaan, serta rahasia-rahasia yang ada di dalam surah Wal Asri ini setelah yang lewat berikut ini. Pemirsa Nasional Televisi dimanapun berada, ada sebuah kajian menarik di dalam kitab tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Alim Alamah Abu Fida Ibnul Qasir Al-Damiski. Di sana disebutkan sebuah kisah bahwa Amr bin As pernah menjadi delegasi untuk menghadapi si pendusta yang luar biasa, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Begitu berhadap-hadapan antara Amr bin As dengan Musailamah Al-Kadzab, maka terjadilah dialog antara Musailamah Al-Kadzab dengan Amr bin As. Musailamah Al-Kadzab membuka perbincangannya itu dengan sebuah pertanyaan yang sederhana, yaitu, wahai Amr bin As, apakah yang baru saja diturunkan kepada sahabatmu? Maka Amr bin As mengatakan dengan membaca surah Wal Asri ini, Wal Asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka kemudian Musailamah Al-Kadzab berpikir sejenak. Lantas dia mengatakan kepada Amr bin As bahwa baru saja diturunkan wahyu kepadanya. Amr bin As mengatakan, apa itu wahyu yang telah diturunkan kepadamu? Maka Musailamah Al-Kadzab mengatakan, ya wabar, innama anti udunani wasadar, wasairuka khafrun nakar. Hai kelinci, sesungguhnya engkau hanyalah dua telinga dan dada, sedangkan anggota tubuhmu yang lain kecil mungil. Maka kemudian Musailamah Al-Kadzab berkata, wahai Amr bin As, bagaimana pendapatmu? Maka dijawab oleh Musailamah Al-Kadzab, oleh Amr bin As yang mengatakan, setelah aku mendengarkan apa yang telah kamu sampaikan, maka aku menjadi yakin dan tidak ragu lagi bahwa engkau benar-benar Al-Kadzab, bahwa engkau benar-benar seorang pendusta. Pemirsa Nasional Televisi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan supaya menetapi kesabaran. Pemirsa Nasional Televisi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat yang sangat pendek yang hanya terdiri dari 3 ayat ini akan kita kupas setelah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal asri biasa dimaknai dengan demi waktu
atau demi masa? Apakah waktu itu adalah masa-masa di mana Bani Adam melakukan seluruh aktivitasnya, baik aktivitas yang baik maupun aktivitas yang buruk. Waktu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya untuk mengarungi kehidupan di dunia ini. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wal asri itu adalah waktu asar. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah menggunakan waktu asar. Karena memang waktu asar ini menurut sebagian ulama adalah waktu yang istimewa. Waktu yang mempertemukan antara ujung siang hari dan ujung siang hari dan awal daripada malam hari. Di saat itulah malaikat-malaikat berganti shift. Malaikat siang akan digantikan dengan malaikat malam. Oleh karena itu banyak ulama-ulama yang mengijazahkan amalan-amalan supaya dilaksanakan di waktu asar. Kita tidak akan membahas ini, tapi kita membahas masa atau waktu itu sendiri. Pemirsa nasional televisi dimanapun berada, kalau kita mengatakan waktu adalah samudra yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diarungi oleh makhluknya dalam rangka menjalani kehidupan di dunia, maka dengan nama lain waktu ini adalah ajal. Waktu ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan dia sebagai hamba Allah, sebagaimana yang dikatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali mereka supaya beribadah kepadaku. Pemirsa nasional televisi dimanapun berada, oleh karena itu ketika wal asri ini dikaitkan dengan masa atau waktu, maka kita harus ingat bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah semuanya serba terbatas dan semuanya dibatasi oleh waktu. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat memiliki ajalnya masing-masing. Apabila ajalnya sudah tiba, maka tak dapatlah ia memajukannya, memundurkannya, dan tak dapat pula mereka mengakhirkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, akmaru ummati baina sittin wa sab'in. Rata-rata umur daripada umatku itu adalah antara 60 dan 70. Oleh karena itu, ketika kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mencapai pada kisaran waktu, kisaran umur yang sedemikian itu, maka kita dihimbau dan dianjurkan untuk mempersiapkan diri. Apakah berarti seluruh umat Muhammad akan menemui ajalnya pada saat umur 60 atau 70-an? Tidak. Karena umur semata-mata adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Realitas mengatakan bahwa umur ini seperti buah kelapa. Kadang-kadang ketika masih berada di mancungnya atau berada di manggarnya ini sudah rontok. Kadang-kadang agak besar sedikit, kalau orang Jawa bilang itu beluluk, itu rontok. Lebih besar lagi seperti ukuran degan rontok. Bahkan ada yang sudah sampai mengering, lepas dari manggarnya, tidak rontok-rontok. Ini artinya bagaimana hadirin? Artinya adalah umur itu tidak bisa dipastikan. Bukan berarti bahwa ketika kita bicara
usai daripada umur itu adalah usia tua. Bukan berarti ketika kita bicara umur adalah anak-anak muda tidak bisa mati. Bahkan di sini banyak bayi-bayi yang sudah menemui ajalnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa televisi yang berbahagia. Dari sini akan timbul banyak hikmah bahwa supaya kita senantiasa mempersiapkan diri sebelum ajal menjemput kita. Supaya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal husnal khatimah. Ya Allah, aku bermohon kepadamu supaya Engkau memberikan aku akhir kehidupan yang baik. Hadirin pemirsa nasional televisi yang dimuliakan oleh Allah. Kita akan membahas lebih jauh lagi tentang surah Wal Asri ini setelah yang berikut ini. Pemirsa nasional televisi yang berbahagia dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua adalah innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kerugian yang dimaksud itu kerugian yang bagaimana? Kerugian yang dimaksud ini seperti kita sebagai seorang pedagang. Sebagai seorang pedagang tentunya kita mengharapkan laba, mendapatkan keuntungan dari hasil perdagangan kita. Oleh karena itu kita diminta waspada. Kalau tadi kita bicara umur, kita bicara masa, maka jangan sampai ketika kita dimodali oleh Allah Subhanahu wa taala umur, ketika kita dimodali Allah Subhanahu wa taala adalah masa, jangan sampai masa itu berlalu dengan sia-sia sehingga kita tidak bisa meraih keuntungan dari masa atau waktu yang telah diberikan kepada kita. Maka sesungguhnya manusia siapapun menurut Al-Quran itu akan merasa rugi dan akan merasa menyesal pada satu saatnya nanti. Tidak pandang bulu siapapun ia. Pejabat, dia akan menyesal kenapa telah menjadi pejabat. Rakyat pun juga akan menyesal kenapa dia menjadi rakyat. Seorang pelajar pun juga akan menyesal. Seorang ulama pun bahkan juga akan menyesal. Siapapun akan menyesal. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kecuali 4 golongan yang tidak akan pernah menyesal dan tidak akan pernah mengalami kerugian. Yang pertama adalah amanu, orang yang beriman. Hadirin pemirsa nasional televisi dimanapun berada. Iman adalah anugerah yang tertinggi, yang sifatnya adalah wahbiyah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Iman tidak bisa dipaksakan, iman tidak bisa direkayasa. Sebagaimana sebuah kisah yang sangat memilukan. Bagaimana ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan pamanda Abu Thalib yang selama ini telah membela beliau mulai dari kecil sampai kemudian mendampingi perjuangan beliau, bahkan ketika Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Banu Hashim diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy, di mana pada waktu itulah pamanda Abu Thalib ini menemui ajalnya. Di saat pamanda Abu Thalib ini yang setiap hari bergaul dengan Rasulullah, yang setiap hari merawat Rasulullah, yang setiap hari mendidik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika di akhir hayatnya masih saja tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setengah memaksa supaya pamanda Abu Thalib ini mengucapkan kalimat syahadat. Seolah-olah beliau sangat menyesal kenapa pamanda yang selama ini merawat dari kecil bahkan sampai dewasa mendampingi perjuangan beliau masih saja belum mau mengucapkan kalimat syahadat.
Maka kemudian perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka la tahdi liman ahbabta, walakinnallaha yahdi liman yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Innallaha yahdi liman yasha. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki. Iman adalah anugerah yang sangat indah. Dan iman kita manusia secara umum ini yazidu wa yanqus, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Oleh karena itu kita sebagai orang yang beriman maka wajib menjaga fluktuasi iman ini supaya trennya tidak terus menurun, bahkan kalau bisa terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini, orang yang tidak akan mengalami kerugian dan penyesalan. Kemudian yang selanjutnya, wa amilus sholihat. Setelah Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang iman, maka setelahnya ini Allah Subhanahu wa taala wa amilus sholihat. Sebelum amilus sholihat, di sini ada wawu ataf. Wawu ataf itu artinya bagaimana? Antara iman dan amal solih ini adalah sejajar. Artinya bagaimana? Orang yang beriman pasti amalnya adalah amal yang soleh. Tidak mungkin orang yang beriman amalnya bukan amal-amal yang soleh. Lantas apakah itu amal soleh? Apakah kita harus senantiasa di masjid? Apakah kita senantiasa harus mutar tasbih berzikir? Apakah kita senantiasa sholat? Apakah kita senantiasa baca Al-Quran? Tidak. Di situ kalimatnya adalah soleh. Soleh itu bisa banyak bermacam-macam maknanya. Soleh bisa bermakna bagus. Soleh bisa bermakna cocok. Artinya bagaimana? Artinya siapapun dan bagaimanapun latar belakang kita berkesempatan melakukan amal soleh. Pak Tani melakukan amal soleh dengan pertaniannya. Pedagang melakukan amal soleh dengan perdagangannya. Bagaimana supaya perdagangannya menjadi perdagangan yang jujur, perdagangan yang tidak curang. Pejabat melakukan amal soleh dengan jabatannya, dengan melaksanakan amanah jabatannya, dengan tidak korupsi dengan jabatannya. Terus kemudian siapapun kita beramal soleh dengan latar belakang yang kita miliki, yang sudah barang tentu. Ngamal soleh itu tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah disyariatkan oleh Kanjeng Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Watawasau bil haqqi, saling menasihati terhadap suatu kebenaran. Hadirin pemirsa nasional televisi rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berwasiat terhadap sebuah kebenaran. Kebenaran ini adalah al-muwafaqatu bil waqi', sesuatu yang berkesesuaian dengan kenyataan. Di dalam tafsir yang lain, ulama mengatakan tawasau bil haq ini adalah saling berwasiat tentang al-haq. Siapakah al-haq ini? Al-haq ini adalah kebenaran, al-haq ini adalah kesejatian, al-haq ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita saling berwasiat, kita saling nasihat-menasihati, dan kita saling memperkenalkan tentang al-haq, tentang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi barometer kebenaran di sini haruslah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu agama kita ini akan bisa tetap terus tumbuh dan berkembang dengan ilmu dan pengetahuan. Oleh karena itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dengan kisah Nabiullah Adam alaihissalam dalam Al-Qur'an Karim surah Al-Baqarah. Bagaimana kemudian seluruh malaikat yang ada di langit diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersujud kepada Nabi Adam. Kemudian mereka semuanya bersujud illa iblis aba wastakbar. Kemudian semuanya bersujud kecuali iblis wastakbar karena merasa takabur, karena sombong merendahkan keberadaan Nabi Adam.
Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan dan meninggikan derajat Nabi Adam. Dengan apa? Ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Wa 'allamal adamal asma'a kullaha. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bekal ilmu kepada Nabi Adam. Artinya bagaimana? Artinya adalah kebenaran, kemuliaan itu adalah berasal dari ilmu pengetahuan. Yang kemudian yang keempat, yang terakhir adalah watawasau bis sabr. Kita juga saling berwasiat kepada handetolan dan kepada teman saudara dimanapun berada, agar supaya kita tetap terus menghiasi diri dengan akhlakul karimah yang bernama sabar ini. Kenapa? Karena segala sesuatu itu ada ajal, ada waktunya masing-masing. Dan hanyalah kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Wasta'inu bis sabri wassalah. Maka ketika engkau memiliki sebuah keinginan, memiliki sebuah cita-cita, maka bersabarlah. Maka bersabarlah. Maka bersabarlah. Dengan kesabaran ini insya Allah semua apa yang kita inginkan, semua yang kita cita-citakan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kisah yang sangat luar biasa? Seorang budak yang kemudian menjadi raja, yaitu Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabiullah Yusuf alaihissalam bersabar menjalani takdir kehidupannya sehingga beliau kemudian menjadi seorang raja di Mesir dan kemudian dimuliakan dimanapun berada. Maka kemudian Nabi Yusuf terkenal dengan Al-Karim, Ibnil Karim, Ibnil Karim. Orang yang mulia, anaknya orang yang mulia, cucunya orang yang mulia. Pemirsa Nasional Televisi rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan. Hikmah dan keistimewaan dan kandungan yang ada di dalam surah Wal Asri. Tentunya ini semuanya masih sangatlah sedikit dibanding samudra surah Wal Asri yang sebenarnya. Karena terbatasnya media, terbatasnya waktu yang membersamai kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit dari surah Wal Asri ini, kita bisa mengambil hikmah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah kepada kita, umur dan masa serta waktu, supaya kita bisa memanfaatkannya sebaik mungkin sebelum mengakhiri waktu kita berada di dunia ini. Dan mudah-mudahan kita bisa mampu mengamalkan, tetap istiqomah menjadi orang yang beriman, tetap beristiqomah menjadi orang-orang yang senantiasa bersemangat melakukan amal soleh, serta kita menjadi orang-orang yang beriman, yang senantiasa terus berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran dimanapun dan kapanpun kita berada. Sekian dan demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.